Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Ketua Korpri Polda Sumatera Selatan melakukan anjang sana untuk jalin silaturahmi dengan purnawirawan dan anggota sakit. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut HUT Korpri ke-54. Dan berikut laporan dari Bribda Serly Puspitasari, personel Bithumas Polda Sumatera Selatan. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serly Puspitasari dari Bithumas Polda Sumsel. Pagi ini melaporkan kegiatan anjang sana dalam rangka HUT Korpri ke-54 tahun 2025 dengan mengusung tema profesional, netral, dan berintegritas. Bersatu, berdaulat bersama Korpri mewujudkan Indonesia maju. Dipimpin Ketua Korpri Polda Sumsel, Pembina Muda Dr. Gigi Yasmika Siregar, bertempat di kediaman di 5 pensiunan dan ASN Polda Sumsel yang sakit. Selasa 11 November 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam anjang sana ini, rombongan pengurus dan panitia bergerak mengunjungi sejumlah kediaman anggota aparatur sipil negara yang sakit dan para pensiunan ASN Polri di wilayah Kota Palembang. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan penghargaan organisasi terhadap dedikasi para anggota yang telah purna tugas, serta memberikan dukungan moral kepada anggota yang tengah berjuang melawan penyakit. Kunjungan anjang sana ini menyasar 6 nama, termasuk 3 purnawirawan dari Biro SDM dan Polrestabes, yaitu Purnawirawan Sudarti, Purnawirawan RA Astati, dan Purnawirawan Munhari. Selain itu, rombongan juga menyempatkan diri mengunjungi anggota yang sedang sakit, antara lain adalah Nirdawati dari Ditres Narkoba, Joko Kuncoro dari Bidokes, serta Sugianto dari Polrestabes yang diketahui mengalami buta permanen. Tim pelaksana yang bertugas langsung dalam kunjungan tersebut membawa amanat dari Korpri Polda Sumatera Selatan untuk mempererat tali silaturahmi dan memastikan kesejahteraan anggota baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Ketua Korpri Polda Sumatera Selatan menyatakan bahwa anjang sana ini bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan refleksi dari nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam Korpri. Diharapkan kegiatan ini dapat meringankan beban dan memberikan semangat baru bagi para anggota yang sedang sakit, serta menjadi bentuk terima kasih yang tulus atas pengabdian para pensiunan selama bertugas di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Korpri Polda Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi dan sinergi dengan seluruh anggotanya, memastikan bahwa kontribusi mereka bagi institusi dan negara tetap dihargai. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Sulawesi Selatan bersama Ketua Bayangkari Daerah tinjau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari yang ada di Polda Sulawesi Selatan untuk memastikan standar gizi terpenuhi. Dan berikut informasi selengkapnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro bersama dengan Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan Nyonya Upi Juhandani melaksanakan kunjungan kerja sekaligus peninjauan Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Polda Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung di lokasi SPPG yang berada di Pacerakang, Kota Makassar pada Rabu 12 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memonitor secara langsung operasional SPPG dalam penyediaan asupan gizi yang berkualitas bagi anak-anak sekolah di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda dan Ketua Bayangkari didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Selatan dan pengurus inti Bayangkari Daerah Sulawesi Selatan. Fokus utama dari kegiatan ini adalah menelisik setiap tahapan proses yang terjadi di SPPG, mulai dari dapur pengelolaan hingga proses distribusi makanan dilakukan sesuai dengan standar. Keduanya secara cermat memastikan bahwa seluruh alur kerja, mulai dari penggadaan bahan baku, teknik memasak, hingga pengemasan dan pengiriman ke sekolah-sekolah, telah selaras dengan standar ketat yang telah ditetapkan, terutama terkait aspek kebersihan, kesehatan, dan pemenuhan gizi yang optimal. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyampaikan apresiasi dan keyakinan atas pengelolaan SPPG yang dinilainya telah berjalan dengan sangat baik dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Program pemenuhan gizi oleh Yayasan Kemala Bayangkari di Sulawesi Selatan dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel.
Kapolda juga menekankan bahwa kehadiran SPPG memiliki misi strategis yang jauh melampaui sekadar penyediaan makanan. Program ini merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk membangun fondasi generasi Indonesia yang cerdas dan memiliki kondisi fisik yang prima. Dan ini menjadi komitmen Polda Sulawesi Selatan dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, Kepolisian Daerah Banten menggelar rapat koordinasi pembinaan SDM dan ASN Polri tahun anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Gawe Kuta Baluarti, Serang pada Rabu 12 November 2025. Rapat koordinasi pembinaan SDM dan PNS Polri tahun anggaran 2025 dibuka langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki. Turut hadir juga Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo, Dr. Agus Ali Fauzi, serta praktisi psikologi Silvi Wulandari. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan motivasi dan inspirasi dari para pakar yang memberikan dorongan konstruktif untuk peningkatan kualitas diri dan organisasi. Dalam sambutannya, Kapolda Banten menegaskan sumber daya manusia adalah aset utama dalam tubuh Polri. Menurut Kapolda, tidak ada institusi yang dapat berjalan dengan baik tanpa adanya SDM yang berkualitas. Di tengah era digitalisasi dan perubahan sosial modern, Polri dituntut untuk memiliki SDM yang unggul, adaptif, dan kolaboratif. Kapolda juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil Rakor Bin SDM di tingkat pusat, mulai dari aspek rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir hingga kesejahteraan anggota dan PNS Polri. Menurutnya, konsistensi dalam implementasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas di seluruh tingkat satuan kerja. Lebih lanjut, Irjen Pol Hengki menekankan pentingnya kemampuan adaptif dan kolaboratif sebagai pondasi utama untuk menuju Polri yang profesional dan modern. Adaptasi bukan hanya mengikuti perubahan tetapi menjadi agen perubahan dengan pola pikir terbuka, fleksibel, dan inovatif. Sebagai arah langkah ke depan, Kapolda menegaskan 3 poin utama. Pertama adalah meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan personel. Kedua adalah mengembangkan pola pikir adaptif dan inovatif. Dan ketiga, memperkuat sinergi dengan masyarakat dan instansi terkait. Di akhir kegiatan, Kapolda Banten memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah berperan aktif. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya mencegah penyebaran paham radikal dan memperkuat ketahanan masyarakat, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bersama Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri menggelar kegiatan penyuluhan, pencegahan, serta penanganan radikalisme dan terorisme tahun anggaran 2025. Acara berlangsung di Auditorium Lantai 7 Gedung Presisi Mapolda Sumsel. Pemirsa Polri TV, dalam upaya memperkuat ketahanan masyarakat dari pengaruh paham radikal dan terorisme, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan penyuluhan, pencegahan, dan penanganan terorisme serta radikalisme tahun 2025, tanggal 12 November 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Korbinmas Baharkam Polri. Dalam hal ini diwakili oleh Dirbintikman Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol M. Budi Hendrawan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan dibuka oleh Direktur Binmas Kakorbinmas Baharkam Polri Kombes Pol M. Budi Hendrawan dan dihadiri oleh Dirbinmas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Hari Purnomo yang mewakili Kapolda Sumatera Selatan. Peserta penyuluhan datang dari berbagai unsur, mulai dari personel Polda dan TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga perwakilan instansi pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kombes Pol Hari Purnomo menekankan bahwa pencegahan radikalisme harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan masyarakat. Menurutnya, radikalisme tidak hanya dipicu oleh faktor ideologi, tetapi juga lemahnya literasi dan pengaruh media sosial. Peran orang tua, guru, dan tokoh agama sangat penting untuk membentengi generasi muda dari paham yang menyimpang. Polda Sumatera Selatan juga terus mendorong peran aktif Babin Kamtibmas dalam berdialog dan memberikan edukasi agar masyarakat lebih tangguh terhadap pengaruh ekstremisme.
Kombes Pol Hari Purnomo juga mengungkapkan kegiatan ini wujud sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Pencegahan radikalisme bukan hanya tugas aparat tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga bangsa. Dua narasumber turut hadir yaitu Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan Haji Abdul Rahman dan mantan narapidana terorisme Budi Setiawan Ismail alias Abu Gozi yang berbagi pengalaman langsung mengenai bahaya radikalisasi dan pentingnya deradikalisasi berkelanjutan. Sebagai simbol komitmen bersama diserahkan buku Damai Beragama di Bumi Nusantara dan poster imbauan Kamtibmas kepada perwakilan peserta. Melalui kegiatan ini, Polri berharap sinergi antara aparat, pemerintah dan masyarakat semakin kuat demi menjaga Sumatera Selatan tetap aman, damai dan terbebas dari paham radikalisme. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Sebagai wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan, Satuan Brimob Polda Gorontalo menggelar kegiatan sosial dengan mengunjungi panti lansia Janati di kota Gorontalo. Kedatangan rombongan dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo Kombes Pol Danu Waspodo didampingi oleh jajaran serta bayangkari. Mereka disambut hangat oleh pengurus dan para penghuni panti. Dalam kunjungan ini Sat Brimob menyerahkan bantuan berupa sembako, kebutuhan pokok sehari-hari, serta tali asih sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada para lansia. Suasana haru dan penuh keakraban terlihat saat personel Brimob berinteraksi dengan para lansia, berbagi cerita, tawa dan semangat kebersamaan. Kombes Pol Danu Waspodo menyampaikan kegiatan ini bagian dari rangkaian bakti sosial dalam rangka HUT ke-80 Korps Brimob Polri. Brimob Polda Gorontalo ingin menunjukkan Brimob selalu hadir di tengah masyarakat, membawa kasih dan kepedulian. Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan foto kenangan. Momen sederhana namun bermakna ini menjadi bukti nyata bahwa keluarga besar Sat Brimob Polda Gorontalo hadir dengan hati berbagi kasih untuk sesama. Dari Humas Sat Brimob Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.